Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, lawyer, dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Kasus yang sudah melewati sesi tuntutan dari jaksa penuntut umum, ini kasus yang kita sebut extraordinary crime. Kasus kejahatan luar biasa dan harus diberantas di semua negara, bukan hanya di Indonesia. Karena pasal yang didakwakan dan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu pasal yang sudah masuk kategori berat. Makanya ancaman hukumannya 3. Mau dia korupsi, TPPU, dan lain-lain. Ancaman hukumannya itu tambahannya ada denda biasanya. Kalau korupsi ada uang pengganti. Jadi di situ ada pemidanaan, pemenjaraan berarti selama berapa tahun kalau sudah inkrah. Kemudian ada denda. Kalau korupsi ditambah uang pengganti sesuai yang dikorupsi. Mungkin di dalam bukti jaksa penuntut umum itu ada uang 4 miliar yang harus dikembalikan kan. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi ada uang pengganti yang harus dikembalikan. Kemudian ada denda 2 miliar. Jadi ordinary crime itu di sana. Kemudian kenapa jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun? Pertama harus dilihat dari faktor dalam fakta persidangan. Jadi kalau kami analisis dari yuridisnya di fakta persidangan, itu menurut jaksa penuntut umum terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam pasal ke-1 dalam dakwaan pertama. Dakwaan pertamanya apa? Di situ ada pengancaman, ada pemerasan, dan dijungtokan. Jungtonya berat ini. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sama jungto Undang-Undang ITE. Dan di situ penerima aktif atau yang melakukan kegiatan aktifnya itu ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Dan denda maksimum 10 miliar. Ini 2 miliar, jadi masih di bawah undang-undang. Kemudian kenapa menuntut di atas 10 tahun? Alasan berikutnya adalah faktor non-teknis. Pertama dari fakta persidangan itu masuk semuanya. Bahwa terbukti mulai dari layering, uang yang diterima itu di layering, dirubah bentuk menjadi pembelian properti. Itu sudah masuk unsur tindak pidana pencucian uangnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang non-teknis. Hal-hal yang non-teknis adalah hal-hal yang dalam persidangan itu seperti tidak sopan, tidak menghargai persidangan, berbelit-belit. Nah itu hal-hal yang memberatkan. Semestinya kuasa hukumnya menasehati sebelum persidangan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Kegiatan-kegiatan yang tidak membuat jaksa tuh berpikir ulang. Yang tadinya ingin menuntut sekian tahun, akhirnya ditambah karena faktor-faktor yang memberatkan tadi. Memang ada yang meringankan karena punya anak dan lain-lain. Tapi mayoritas memberatkan. Nah, jangan sampai ini masuk dalam putusan majelis hakim. Makanya dengan tuntutan yang luar biasa tinggi, tuntutan yang luar biasa banyak dari sisi dendanya. Ada subsidiarnya, kalau tidak dibayar akan ditambah lagi. Jadi sekarang tugas dari kuasa hukum, tugas dari terdakwa itu berat sebenarnya. Kenapa berat? Karena harus membantah argumentasi dari jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan dalam bentuk tuntutan. Semua tuntutan harap dibaca detail, poin-poinnya, kalimat-kalimatnya, dibantah dengan yang namanya nota pembelaan terakhir di pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, dalam bentuk pledoi. Pledoi itu dari kata pledoi bahasa Belandanya. Jadi upayakan kuasa hukum membuat pledoi, terdakwa pun membuat pledoi, sehingga pledoi ini bisa membantah argumentasi yang sudah dibacakan dalam bentuk tuntutan atau rentut di depan majelis hakim dan di depan terdakwa serta kuasa hukum. Jadi poin-poinnya harus dibantah. Agar apa goalnya? Goalnya
majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang terbanyak mana. Kalau pertimbangan yang banyak ya tuntutan, ya pasti dihukum, pasti dipenjara, dan harus bayar denda. Tapi kalau mayoritas putusan, amar putusan, pertimbangannya mengambil dari pledoi, baik pledoi kuasa hukum atau pledoi terdakwa, ya ada kemungkinan bisa ringan, bahkan bisa bebas, semangat di situ. Jadi sekarang, kalau kami analisis lagi, setelah pledoi dibacakan dalam sidang di minggu depan, itu akan ada putusan biasanya seminggu setelah pledoi atau paling lama 2 minggu setelah pledoi dibacakan. Kami analisis ada 4 putusan majelis hakim. Putusan pertama adalah hakim 3 orang tadi akan memutus di atas tuntutan. Sepanjang di bawah 20 tahun itu masih sah secara hukum. Itu namanya ultra petitum. Hakim boleh memutus di atas itu, di atas tuntutan. Sepanjang masih maksimum 20 tahun. Denda juga sama, bisa dinaikkan. Karena maksimum adalah 10 miliar denda TPPU. Kemungkinan kedua, amar putusan majelis hakim adalah menyamakan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya 11 tahun dan denda 2 miliar. Kemungkinan ketiga, majelis hakim akan memutus di bawah 11 tahun dan denda di bawah 2 miliar. Dan kemungkinan keempat, ini pasti disukai sama terdakwa nih. Putusannya adalah bebas demi hukum. Makanya di situ harus bisa membantah. Seperti kami waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, itu sudah dituntut tinggi, kami bikin pledoi yang betul-betul membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Akhirnya klien kami, klien Firman Chandra Law Firm di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu bebas demi hukum amar putusannya. Jadi kemungkinan itu masih ada. Nah, tinggal gimana tim dari kuasa hukum bisa membaca detail dari dakwaan dan tuntutan dibantah dalam satu karya ilmiah, satu tulisan, satu produk yang kita sebut pledoi, written, tertulis, dan dibacakan di dalam persidangan, sehingga hakim bisa memberikan putusan yang paling ringan. Masih ada kemungkinan itu. Semangat. Nah, berarti bisa dibilang Niki ya Mas juga bisa dibilang. Dia bilang kan dia masih tetap dengan egonya, yaitu suka-suka JPU, berarti kan sudah nuntutnya, berarti nggak bisa nuntut lagi, tinggal saya untuk pledoi. Dia masih ada arogansinya Pak, untuk ibaratnya merendahkan gitu. Artinya hal-hal yang di dalam persidangan itu semestinya tidak perlu diungkapkan. Ungkapkan semua saja dalam bentuk pledoi. Ungkapkan semuanya saja tertulis, tidak perlu diucapkan. Kalau bisa sudah mulai menggunakan strategi silent. Strategi tidak perlu cerita ke media. Kalau memang media menanyakan, no comment saja. Karena disitulah strategi yang harusnya dilakukan oleh kuasa hukum dan terdakwa. Tidak perlu apapun diungkapkan. Ungkapkan saja dalam bentuk tertulis. Karena apa? Itu akan dibaca, akan dimaknai oleh majelis hakim yang 3 orang tersebut, gitu lah. Jangan sampai menjadi hal-hal yang memberatkan kalau melakukan upaya hukum banding kasasi. Makanya sekarang pembelaan terakhir, asas keadilan terakhir, itu ada di nota pembelaan yang namanya pledoi. Gunakan momen pledoi sebaik-baiknya, normatif dan intelektual.